Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Cahaya Ramadhani. Saya dari kelas 04 Manajemen. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, yaitu sejarah kedatangan penjajah bangsa barat dari Nusantara. Kita akan belajar kapan mereka datang, siapa yang membawanya, serta mengapa mereka tertarik datang ke Indonesia. Karena dari sinilah awal mula sejarah panjang penjajahan di negeri kita dimulai. Teman-teman, sebelum bangsa barat datang, Nusantara sudah dikenal sebagai wilayah yang kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh, lada, dan kayu manis. Rempah-rempah ini sangat mahal di Eropa karena digunakan untuk mengawetkan makanan, membuat obat-obatan, dan parfum. Sebelum tahun 1453, jalur perdagangan antara Asia dan Eropa masih terbuka melalui kota Konstantinopel. Namun setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, bangsa-bangsa Eropa tidak bisa lagi membeli rempah-rempah melalui jalur itu. Akhirnya, mereka mulai berlomba-lomba mencari jalur laut baru ke Asia. Dari sinilah muncul semangat penjajahan besar yang disebut Age of Exploration atau zaman penjajahan samudera. Selain mencari kekayaan, bangsa-bangsa Eropa juga membawa semangat 3G. Yang pertama ada gold, mencari emas dan kekayaan dari perdagangan rempah. Yang kedua ada glory, mencari kejayaan atau memperluas wilayah kekuasaan. Yang ketiga ada gospel, menyebarkan agama Kristen ke daerah-daerah yang mereka temui. Bangsa Barat pertama yang berhasil mencapai Nusantara pada bangsa Portugis. Mereka datang pada tahun 1511 Masehi, dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Awalnya Portugis berlayar menyusuri pantai Afrika, lalu melintasi Tanjung Harapan, dan akhirnya sampai ke India. Dari India, mereka melanjutkan perjalanan ke Malaka, yang pada waktu itu menjadi pelabuhan dagang paling penting di Asia Tenggara. Setelah berhasil menaklukkan Malaka tahun 1511, Portugis kemudian melanjutkan perjalanan ke Maluku pada tahun 1512 untuk mencari rempah-rempah. Mereka menjalani hubungan dengan kerajaan Ternate, tetapi kemudian terjadi konflik karena Portugis ingin monopoli perdagangan dan menyebarkan agama Katolik. Akhirnya, rakyat Ternate marah dan melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Hairun dan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah. Perlawanan inilah yang akhirnya mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575. Selanjutnya datang bangsa Spanyol. Mereka tiba di Nusantara pada tahun 1521 Masehi, dipimpin oleh Ferdinand Magalhaes atau Magellan dan Juan Sebastian Elcano. Spanyol berlayar ke arah barat melalui Samudra Atlantik, menyeberangi Amerika Selatan, dan akhirnya sampai ke Kepulauan Tidore, Maluku. Kedatangan Spanyol membuat mereka bersaing dengan Portugis dalam menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Persaingan ini berakhir dengan perjanjian Saragossa tahun 1529, di mana Portugis mendapatkan hak wilayah di bagian timur termasuk Indonesia, sedangkan Spanyol mendapatkan wilayah bagian barat termasuk Filipina. Meskipun hanya beberapa tahun berada di Indonesia, kedatangan Spanyol memperkuat posisi bangsa Eropa dalam perdagangan di kawasan Asia. Setelah Portugis dan Spanyol, bangsa Belanda menjadi kekuasaan besar berikutnya yang datang ke Nusantara. Mereka tiba pertama kali pada tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Rombongan Belanda ini tiba di Banten yang saat itu menjadi pelabuhan dagang penting di Pulau Jawa. Namun karena sikap mereka yang kasar dan tidak sopan terhadap penduduk lokal, mereka akhirnya diusir. Kegagalan itu tidak membuat Belanda menyerah. 4 tahun kemudian mereka kembali lagi dengan armada yang lebih besar dan lebih terorganisir. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan organisasi dengan bernama VOC atau Perusahaan
Kerajaan India Timur Belanda. VOC memiliki kekuasaan yang sangat besar, bahkan seperti negara di dalam negara. Mereka bisa membuat perjanjian, membentuk tentara, dan mendirikan banting sendiri. Tujuan utamanya adalah memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Belanda mulai menguasai berbagai daerah seperti Ambon, Jakarta, yang kini dikenal sebagai Jakarta dan Batavia. Batavia kemudian menjadi pusat pemerintahan VOC. Namun karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di tubuh VOC, perusahaan ini akhirnya bangkrut pada tahun 1799. Sejak itu, wilayah kekuasaan VOC diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda dan Indonesia resmi menjadi koloni Belanda selama lebih dari 3,5 abad. Selain Belanda, bangsa Inggris juga sempat datang ke Nusantara. Mereka datang pada sekitaran tahun 1604, dipimpin oleh Sir James Lancaster. Inggris sempat mendirikan pos perdagangan di Banten dan di beberapa wilayah Indonesia bagian timur. Namun mereka kalah saing dengan VOC yang lebih kuat dan lebih berpengaruh. Akhirnya Inggris memuaskan perhatian ke India dan semenanjung Malaya. Meskipun begitu, Inggris sempat menguasai Indonesia antara tahun 1811 hingga 1816. Ketika Belanda kalah dalam perang melawan Perancis, pada masa inilah muncul tokoh penting yaitu Thomas Stamford Raffles. Raffles dikenal sebagai pemimpin yang cukup bijak. Ia memperkenalkan sistem sewa tanah, mendirikan kebun raya Bogor, dan menulis buku terkenal The History of Java yang berisi tentang budaya dan sejarah Pulau Jawa. Pada tahun 1816, Indonesia dikembalikan lagi kepada Belanda. Walaupun bangsa Barat Jepang juga sempat menjajah Indonesia, Jepang datang pada tahun 1942 setelah berhasil mengalahkan Belanda. Dalam Perang Dunia Kedua, awalnya Jepang disambut baik karena menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun ternyata mereka juga menindas dan memaksa rakyat untuk bekerja paksa atau disebut romusa. Masa penjajahan Jepang berlangsung selama 3,5 tahun dan berakhir setelah Jepang kalah pada tahun 1945. Tak lama setelah itu, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, 17 Agustus. Kedatangan bangsa-bangsa membawa dampak besar bagi Indonesia. Ada dampak positif seperti masuknya pengetahuan tentang teknologi, pelayaran, dan peta dunia. Yang kedua, perkembangan kota-kota pelabuhan dan jalur perdagangan internasional. Yang ketiga, munculnya pendidikan barat meskipun terbatas. Namun dampak negatifnya jauh lebih besar, antara lain terjadinya penjajahan dan eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Yang kedua, penderitaan rakyat akibat kerja paksa, pajak tinggi, dan monopoli perdagangan. Yang ketiga, hilangnya kedaulatan kerajaan. Yang keempat, munculnya perlawanan di berbagai daerah seperti perang di Ponorogo, perang Patimura, dan perang Aceh. Dari sini kita belajar bahwa penjajahan membawa penderitaan tetapi juga menimbulkan semangat perjuangan yang akhirnya mengantarkan bangsa kita menuju kemerdekaan. Dampak kedatangan bangsa Barat ke Nusantara panjang dan lengkap. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Nusantara membawa perubahan besar di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan ini bisa kita bagi menjadi dua sisi, positif dan negatif. Namun dampak negatifnya jauh lebih besar karena berujung pada penjajahan panjang selama berabad-abad. Dampak di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, bangsa Barat memperkenalkan sistem perdagangan baru yang berbeda dari sistem tradisional kerajaan-kerajaan Nusantara awalnya. Perdagangan dilakukan secara terbuka dan saling menguntungkan, namun setelah bangsa Barat, terutama Belanda, berkuasa, sistem mereka monopoli perdagangan. Akibat para petani dan pedagang lokal menderita karena hasil bumi ditetapkan sepihak oleh pihak kolonial. Selain itu, Belanda juga menerapkan berbagai sistem ekonomi yang menindas seperti kerja paksa atau rodi, di mana rakyat dipaksa bekerja membangun dan benteng pelabuhan tanpa upah. Sementara hasil dari semua itu dibawa ke Eropa untuk memperkaya pemerintah kolonial. Akibat
membuatnya rakyat Indonesia hidup miskin di negeri yang sebenarnya sangat kaya. Akhirnya perjuangan panjang itu berbuah hasil besar. Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, menandai berakhirnya masa penjajahan dan dimulainya babak baru sebagai bangsa yang bebas dan berdaulat. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.